Dan orang yang tidak mengetahui bahwa sejatinya mereka ini tidak berinvestasi, tapi mereka dijebak ke dalam sebuah skema judi. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya mau bahas seseorang yang namanya mirip sama nama saya. Kalau kita tahu ada Denny Cagur, Denny Caknan, Denny Siregar, Denny Sumargo, ini bukan mereka. Ini adalah Adam Denny. Nggak sama juga ya, karena bukan nama depan. Atau Adam Denny ini sebenarnya nama panggung kali ya. Nah tapi whatever itu, Adam Denny ini akhirnya ditangkap. Karena dianggap membocorkan nama-nama afiliator beserta penghasilan mereka yang super fantastis. Nah, yuk kita akan coba lihat menggunakan kartu saya. Tetapi untuk menghindari undang-undang ITE yang sangat berpotensi untuk saya langgar, let's say apa yang saya katakan ini adalah fiksi, fiktif, atau sesuatu yang jadi khayalan saya aja. Oke, yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu yang saya pegang ini tadi. Kita lihat dari beberapa hal di sini bahwa ini ada seseorang yang kita bilang ini kayaknya Snowden-nya Indonesia, whistleblower. Jadi ini dianggap sebagai seseorang yang membongkar sesuatu. Bahkan dia ini bisa dalam tanda kutip memenjarakan seseorang yang nggak berhasil dipenjarakan oleh orang-orang yang lain. Walaupun saya pikir orang yang satunya ini tadi memperjuangkan apa yang dianggap juga benar, dan saya memang seringnya setuju dengan pendapat orang dari Bali ini tadi. Tapi akhirnya sekarang seakan-akan Ade ini tadi itu kena getahnya. Yang padahal kalau menurut saya, kalau memang betul itu yang dibocorkan, seharusnya ini bukan sesuatu yang malah negatif. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya dinanti-nanti oleh orang lain. Tapi mungkin saja apa yang dilakukannya caranya nggak benar. Dan dia ini dianggap melakukan illegal access atau membagikan dokumen yang bukan haknya ke publik. Ini setara mungkin dengan doxing kali ya, atau lebih berat karena dokumennya ditunjukkan. Nah tapi yuk kita akan lihat. Dari dokumen itu, dia ini seakan-akan menjadi seseorang yang mengatakan, menunjukkan, membongkar, menyiarkan kebenaran ini tadi. Dan nama-nama yang dibongkar, ini nama-nama yang kita kenal. Nama-nama yang kita sebut sebagai crazy rich. Dan beberapa ini adalah figur-figur yang memang terkenal di dunia binary option. Beberapa diantaranya saya kenal secara personal juga. Dan ini adalah nama-nama yang mungkin kalau disebutkan semua orang akan familiar. Bahkan salah satu crazy rich-nya ini tadi sempat diundang di televisi. Dan podcast-podcast dari orang-orang ternama, termasuk teman senama saya, Denny yang lainnya. Dan kalau dilihat dari hal itu tadi, maka kita agak sulit percaya kalau ini adalah fiksi. Nah, dan nggak hanya itu, kita juga lihat di sini bahwa estimasi keuntungan yang mereka ini dapatkan itu sangat fantastis. Nilai yang diperoleh, ini perorangan, itu ada yang paling tinggi, ini hampir 200 miliar. Jumlah uang yang saya aja belum pernah dapatkan seumur hidup saya. Nah, hingga yang terendah ini di atas 8 miliar. Jadi kebayang ya, ini nama-nama orang ini tadi. Terus kemudian ditunjukkan itu link afiliasinya, perusahaannya, dan estimasi kira-kira nanti proyeksi pendapatannya itu sekitar berapa. Dan yang mana anggap saja ini meleset, dapatnya cuma 10%, itu tetap banyak men. Dan ini semua membuat hal itu tadi menjadi terlihat valid dan memang terlihat banget kalau ini adalah sesuatu yang wah kayaknya akan jadi sesuatu yang besar nanti di kemudian hari. Karena link affiliate, nama yang dicantumkan di situ, dan juga setelah kita mencek ke sosial media mereka, itu memang benar adanya. Walaupun mungkin apa yang ada di situ tidak bisa kita konfirmasikan kebenarannya, tapi kita melihat bahwa dengan semua itu saja, di pikiran saya adalah ini kayaknya sulit dipercaya kalau ini adalah bohong. Terutama saat terus kemudian ada status keaktifan mereka dan dicocokkan di dunia maya, ternyata cocok. Setelah semua hal ini tadi terbongkar, seakan-akan semua yang disebutkan namanya ini menjadi senyap. Mereka nggak pernah lagi nunjukin video trading mereka. Mereka nggak pernah lagi mempromosikan apa yang selama ini mereka promosikan. Seakan-akan mereka terus kemudian menjadi hilang. Sosial medianya sih ada, tapi mereka nggak aktif lagi. Komen terakhir itu terjadi 3 hari yang lalu. Seakan-akan mendapatkan komando dari pusat untuk just stay low. Dan kalau ini terjadi, sangat sulit untuk dipercaya bahwa ini adalah satu kebohongan. Dan apakah ini memang sebuah hal yang nyata? Yuk kita anggap dulu dengan satu kaidah, praduga tak bersalah.
Tapi sebelum itu, jika ternyata memang para affiliate ini tadi mendapatkan uang sebanyak itu, artinya kan sebenarnya mereka ini mendapatkan yang lebih sedikit daripada yang perusahaan dapatkan. Karena mereka ini kan hanya middleman atau calo. Dan artinya jika ini terjadi, perusahaan yang diwakili ini tadi, ini akan dapat ratusan miliar per orang. Dan artinya ini triliunan rupiah yang sudah dikeruk. Dan ini adalah sesuatu hal yang besar dong artinya. Bahkan kalau boleh saya lihat di situ, ini walaupun memang sulit dipercaya ya, tapi dari satu halaman itu saja, itu sudah hampir 1 triliun sendiri. Dan you know what? It is even not near from the bottom of the list. Jadi kayak belum sampai ke bawah, hasilnya sudah segitu. Maka saya berpikir, ini adalah satu bisnis yang memang luar biasa. Dan bagaimana mungkin bisnis yang luar biasa ini ternyata tidak memiliki kantor yang ada di Indonesia. Dan jika memang ini benar, artinya apa? Triliunan uang ini mengalir dengan cepat setiap mungkin bulan atau tahunnya ke luar negeri tanpa ada pajak yang dikenakan kepadanya. Dan orang-orang yang menjadi afiliator ini melenggang dengan seenaknya. Dan yang paling miris adalah uang itu diambil dari orang-orang papa, orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, dan orang yang tidak mengetahui bahwa sejatinya mereka ini tidak berinvestasi, tapi mereka dijebak ke dalam sebuah skema judi. Dan kalau memang itu terjadi, saya cuma nggak kepikiran kalau ya terjadi ya, afiliator ini punya apa sih di pikiran mereka? Kenapa mereka tega? Apa yang membuat mereka bisa tidur nyenyak di malam hari? Justifikasi apa yang membuat mereka menghalalkan semua ini dan melakukan sesuatu yang unimaginable, unthinkable? Ini sesuatu yang ya enggak. Kalau kita ngambil uang dari seseorang yang punya uang, ini seseorang yang seseorang yang tidak memiliki uang dan dalam jumlah yang banyak. Dan orang-orang ini tidak tahu karena mereka memberikan uang mereka dengan sebuah harapan mereka berinvestasi yang pada kenyataannya mereka tengah berjudi. Dan jika memang ini benar, maka seharusnya pemerintah di sini itu tidak boleh tinggal diam dan harus melindungi warga negaranya. Tapi pemerintah juga tidak bisa apa-apa karena perusahaan-perusahaan ini tidak ada di Indonesia dan mereka otomatis tidak melanggar hukum yang ada di Indonesia. Dan afiliator ini nggak sepenuhnya salah. Karena apa yang mereka katakan itu benar. Mereka tidak memaksa kalian. Mereka hanya pamer barang-barang mewah yang sejatinya nggak akan mungkin didapatkan dengan umur mereka, dengan skill mereka, dengan sejarah di mana mereka nggak pernah ada sebelumnya. Dan seharusnya kalian akan tahu seseorang yang cerdas dan pintar itu akan bisa berbicara seperti apa. Maka mungkin kita bisa menyalahkan kondisi pandemi yang seperti ini, di mana orang-orang berharap bisa mendapat rezeki dari hal seperti ini. Atau ini sesimpel bahwa kalian adalah seseorang yang tamak dan greedy. Dan saya lebih pilih poin yang kedua. Tapi artinya tetap sama. Kalian harus melapor. Jika kalian tidak melapor, maka pihak kepolisian atau pemerintah tidak akan bisa menindak apapun. Tapi anggap saja apa yang dilakukan oleh AD ini tadi ngaco lah. Dia ini halu. Dia ini hanya bermimpi. Anggap saja bahwa apa yang dibuat itu bisa saja sesuatu yang dia karang sendiri dan dicantumkan sedemikian hingga. Tapi jika memang ternyata ini adalah satu hal yang kalau menurut saya itu karangan, sesuatu yang fiktif, sesuatu yang nggak ada dasarnya dan ternyata ini adalah satu hal yang bohong, lalu mengapa dia dikenakan pasal illegal access? Mengunggah sebuah dokumen yang dianggap milik orang. Dan orang tersebut merasa ini berbahaya dan perlu untuk dilaporkan. Artinya, kalau ternyata itu adalah palsu, seharusnya pasal yang dikenakan adalah pencemaran nama baik. Tapi yang dikenakan di sini adalah illegal access itu tadi, dan artinya bisa jadi dokumen itu adalah nyata. Untuk kalian yang terlibat binary option, ketahuilah bahwa itu adalah judi. Tidak ada ceritanya orang akan jadi kaya raya karena hal tersebut. Tapi orang-orang dan afiliator ini mengaku seperti itu. Coba kalian saksikan dan dengarkan videonya baik-baik. Mereka mengaku kaya dari trading, bukan binary option. Dan binary option bukanlah trading. Memang mereka tidak etis dalam menjual produk mereka. Tapi apakah kalian juga percaya bahwa artis yang menjual skincare, memasarkan produk-produk kecantikan, itu benar-benar memakai produk mereka?
atau hanya mereka memamerkan, tapi pada kenyataannya mereka memakai produk luar negeri yang harganya mungkin ratusan kali lipat dari produk yang diiklankan tadi. Nah, jadilah seseorang yang lebih pintar dan cobalah untuk berpikir berulang kali sebelum kalian memutuskan sesuatu nanti. Jika kalian menganggap ini adalah sebuah konten yang bermanfaat, silakan subscribe dan bagikan konten ini. Apapun itu, terima kasih atas perhatiannya. Dan untuk kalian yang ingin dibacakan kartunya hubungi nomor di bawah ini. Sampai jumpa dan salam untuk keluarga kalian.